warisan bagi keluarga, bagi anak-anak cucu. Kalau kita boleh melihat secara umum ya, kalau orang pasti ada yang sebutan yang nggak akan pernah lari itu warisan. Tetapi kita yang berada di dalam pengenalan akan Tuhan, bersyukur bahwa melalui hal ini kita diingatkan bahwa ada warisan rohani yang diturunkan oleh seorang mama di sini. Bagaimana nilai-nilai iman, karakter ilahi, pengenalan akan Tuhan yang wariskan buat kita yang ditinggalkannya. Kita bersyukur bahwa kita memiliki satu pribadi dan dia adalah sumber, yaitu Yesus Tuhan. Itulah warisan yang melebihi dari warisan dunia secara umumnya. Yesus itu lebih dari segala-galanya dan kita patut bersyukur, kita patut bangga, kita boleh menerima warisan ilahi, warisan rohani dari orang tua kita. Mari saat ini kita sama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mengucap syukur bahwa sampai hari ini kehidupan kami boleh ada di dalam kasih anugerah-Mu. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, Allah yang maha besar, Allah yang segala-galanya. Allah, Engkau adalah sumber dari kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami boleh dibawa di dalam pengenalan akan Kristus sesungguhnya, dibawa di dalam kekudusan, kebenaran sebagai anak-anak kerajaan, mengalami sukacita yang penuh, damai sejahtera di dalam Engkau. Kuasa-Mu ya Tuhan nyata bagi setiap kami. Kelimpahan yang boleh kami alami, kami boleh terima di dalam Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih 7 hari sudah kepergian Ama Apo di tempat ini. Kami bersyukur bahwa ia berada di tempat yang tepat bersama dengan Engkau ya Tuhan. Dan bagi kami yang ditinggalkan, kami menerima warisan rohani. Bagaimana kehidupan kami dibawa dalam nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai iman, karakter ilahi, di dalam pengenalan akan Kristus sesungguhnya. Menjadi kebanggaan kamilah Engkau ya Tuhan di hidup kami. Dan biarlah Tuhan hidup kami ini terus Tuhan menjadi membawa dampak, menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Bahkan di momen ini kami boleh diingatkan kasih-Mu yang begitu besar, yang menyelamatkan kami, yang membawa kami dari kegelapan kepada terang-Mu, untuk kami menyatakan kehidupan Kristus melalui hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau baik, teramat baik bagi kami. Terpujilah Tuhan, kami mau menyanyikan, kami mau mengucap syukur, kami mau bermazmur, kami mau menyembah Engkau. Hidup kami bagi-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Allah itu baik bagi kita semuanya, tidak berkesudahan kasih setianya. Kita nyatakan bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan.
menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Kehidupan kita, Dia tidak pernah tinggalkan, tidak pernah biarkan. Dia peduli akan kita. Terpujilah Tuhan yang menyatakan kebaikan-kebaikannya setiap hari, bahkan dalam setiap langkah hidup kita. Tidak ada. Kita nyatakan bersama. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi bertemu sampai ku terlahir, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Tuntunku lewati api, dalamlah Kau ada bagiku. Dan sahabatku, ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan.
Engkaulah Tuhan Yesus. Haleluya di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Baik, yang hadir di tengah-tengah kami, Firman katakan bahwa Engkau Allah yang terus bekerja mendatangkan kebaikan dalam segala sesuatu, Tuhan. Bagi kami yang mengasihi Engkau, orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rancangan. Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di tempat ini, adalah satu bagian untuk kami saling menentukan bahwa kami ada di dalam rancangan, dalam satu keluarga Allah, membangun setiap kami. Terima kasih. Sebentar hamba tidak menyampaikan kebenaran, biar kebenaran menjadi landasan yang dapat menentukan hati setiap kami, khususnya keluarga yang ditinggalkan. Dan kami percaya Bapa, Roh-Mu lah yang mengurapi setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Malam hari ini hari yang ketujuh ya. Kita mengenang kembali. Kalau buat saya tentang hiburan itu kan asalnya dari Tuhan, tapi kita ini mengenang kembali apa yang Tuhan sudah perbuat di keluarga lewat mama kita terkasih, anak kita terkasih, amat kita terkasih, saudara kita terkasih yang terlebih dahulu dibantu Tuhan. Sebelum itu, siapakah kita? Siapakah kita? Murid Kristus. Bagaimana gaya kita? Saling mengasihi, saling ke dalam, saling membangun. Keluar. Kenapa saya juga ingin kita malam ini perkatakan ini? Karena itu sudah menjadi apa? Darah dan daging kita. Nah kebetulan
komsel ya. Misalnya orang yang kita kasih ini termasuk akun itu dalam satu komunitas. Nah saya tadi cek ke karena gitu kasih tahu saya dia datang bilang, saya bilang ada nggak di sana Sudianta kita buat suasananya kayak komsel aja. Kemudian sebelah sama Pak Jono, yang lainnya cukup komsel aja lah. Ya kan karena memang sebenarnya ketika sudah itulah untungnya keluarga ya. Sebenarnya waktu keluarga sudah ada sebenarnya yang melayani siapa? Keluar. Kebetulan kita ada keluarga besar di penghiburan. Ada juga hari ini. Tapi maksudnya kalau misalnya tidak ada, ya keluarga aja keluarga alami. Makanya ketika yang kita membesarkan adalah apa? Yang hari-hari yang dibangun di dalam diri kita. Yaitu apa? Kembali ke rumah. Nah, itu keluarga lain. Lewat apa? Yang pertama, komit. Yang kedua, kesetiaan. Baru yang ketiga, kehadiran. Nah, terus kita ini sudah memungkinkan. Berarti di tengah-tengahnya pasti sudah ada apa? Sudah ada orang yang berkuasa. Kalau boleh pakai ini, walaupun ketika belajar teologi yang dibilangkan namanya dua tiga orang hadiran namaku, maka Allah. Karena itu dicatat dalam bahasa Indonesia boleh lah ya. Walaupun sebenarnya namanya gitu. Tapi saya percaya apa? Itu suatu kebenaran. Makanya kita kumpul apa? Menghadirkan kehadiran Tuhan. Terus menyatakan kuasa dan kasih. Kapan kita menghadirkan? Ya hadir sudah hadir, Tuhan sudah hadir. Tapi waktu kita mulai menyembah, kita rasakan. Nah, apa yang kita rasakan itu apa? Kita nyatakan lewat kasih dan kuasa. Kasih dengan apa? Memperhatikan. Tadi, ya aku lama ada. Mana jalannya? Itu apa? Kita kasih. Nanti kita berdoa, katanya udah enak nih. Sakit kita doain. Nanti sampai sakit kita doain. Jangan saya. Ya kan? Sini ada boleh. Sini. Yang kau bisa di sini lah doain kan. Walaupun saya sakit doain. Apa? Karena ada kuasanya sama. Jadi jangan berpikir kuasa nggak sama gitu. Sama. Nah, ini baru pembukaannya. Bisa aja bawa situ kan? Karena saya kepengen ini dibangun oleh keluarga. Jadi dulu ada satu kali, kayaknya itu prosesnya yang ada itu cuma sama satu dua saja. Jadi kita kalau tuh ada kegiatan banyak, wah gereja nggak ada lah. Kan ini sudah gereja keluarga. Ya, jadi kalaupun misalnya yang ada cuma beberapa, tapi apa? Kalau situ ada keluarga itu udah luar biasa. Ya. Jadi yang terpenting adalah ini jasmani ya, ada keluarga rohani ya. Ini ada keluarga apa jadi intinya apa? Ini keluarga semua. Nah kalau sudah di sana, malam ini kita mau bahas apa? Yuk kita buka dalam Efesus 5. Tadi saya sudah siapin sesuatu, tapi sampai di sini udah mau di ujung tiba-tiba kita kasih satu ayat, terus saya baca ke atas. Ketemu Efesus 5 yuk, boleh buka teman-teman. Ayat 1 sampai yang ke-21. Panjang ya. Situ ada, kalau saya potong atau saya bagi, ada 3 bagian kalau nggak salah. Iya, ada 3 bagian. Di situ ada 3 bagian penting. Kesimpulannya itu dari 15 sampai ke 21. Saya bagian pertama dulu ya. Saya bacakan aja ya. Ayat 1 sampai yang ke 7. Nggak panjang-panjang. Ini kan ayatnya dia panjang, penjelasannya nggak panjang. Sebab itu jadi judulnya hidup sebagai anak-anak terang. Kenapa saya pilih ini? Tadi saya berpikir mau sampai apa ya? Ada satu dari kemarin, ada beberapa yang terngiang-ngiang terus di telinga saya. Nanti tiba-tiba waktu saya baca ini, saya bilang nyatakan. Dan mama kita, Anton dan anak-anaknya mungkin itu mama. Kalau buat cucunya itu mama. Kalau ada saudaranya itu saudara. Kalau buat kami ya masing-masing ya anggapnya apa. Tapi apapun itu dia sudah selesai. Dia sudah berbahagia. Paulus ya bilang apa? Dia sudah menyelesaikan pertandingannya. Kemarin saya terharunya tuh waktu cerita mulai setan.
bagaimana ketika dalam satu keadaan mamanya ngomong apa, dia mencuci darah. Saya jujur ya, ada orang-orang yang dalam satu kondisi nggak bisa seperti itu, tapi dia bisa. Menurut saya, ya, jadi apa yang saya saksikan itu, gemuruh saya di belakang tuh, Tuhan bisa bilang, luar biasa Tuhan, ya kan? Tadi Kak Diana bilang warisan, itu warisan nggak bisa habis dan harusnya anak-anak pegang. Ya kan, keluarga pegang. Buat kita sadar seiman, jadi contoh. Nah, kita belum selesai, dia udah selesai. Nah, terus firman Tuhan katakan, hidup sebagai anak-anak terang. Ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih. Kalimat ini sudah menjelaskan makna dua. Jadi hidup jadilah penurut Allah, terus hidup di dalam kasih. Terus dikasih contoh sini, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita persembahkan, untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi contohnya Yesus. Kalau buat sejarah kemarin, contohnya Mama. Udah tuh selesai tuh, harum tuh, kan? Tapi kita apa? Bagian kita ya. Di sini apa? Menjadi penurut Allah dan hidup dalam kekasih. Terus ayat 3, 4, 5 dan 6. 7 sampai 7. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan, saya baca dulu ya, disebut jangan di antara kamu. Percabulan, rupa-rupa kecemaran, keserakahan. Saya nggak usah terjemahkan ya, pelan-pelan di telinga masing-masing, tanya ke dalam hati masing-masing, ada nggak? Sebagaimana sepatutnya bagi disebut saja pun jangan di antara kamu. Tapi nyebut aja nggak boleh, berpikir aja nggak boleh. Kalau bahasa saya, terus apa? Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Perkataan kotor, yang kosong, yang sembrono. Berarti apa? Hal-hal yang tidak membangun. Kalau bahasa rohaninya, setiap perkataan itu biar setiap orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia dan dia dibangun. Jadi lebih daripada itu termasuk perkataan kotor, perkataan kosong, dan yang sembrono. Jadi saya cuma definisi sesimpel itu. Jadi kalau perkataan kita ngomong, berarti kemungkinan di dalamnya ada itu. Kalau orang yang dengarnya tidak dapat kasih karunia, istilahnya iman yang dibangunkan, atau semangatnya, atau keberadaannya, atau pemahamannya tidak berubah, berarti jangan-jangan kita nggak hidup di dalamnya. Karena apa? Karena kerajaan Allah bukan dari perkataan, tapi dari kuasa. Maksudnya waktu kita ngomong itu pasti ada powernya. Untuk ada powernya gimana? Ya harus baca dulu. Sudah baca, lakukan. Baca, lakukan. Baca, lakukan. Nggak usah untuk orang lain dulu. Kadang takarannya jangan pakai takaran. Kenapa ya kalah? Kenapa saya udah di atas? Apalagi bagai. Janganlah. Kau tinggi. Pakai diri kita sendiri sesuai hidup kita sendiri. Jangan mikirkan pakai yang lain. Pakai kita kan ada ayatnya ya. Jadi sesuai dengan iman kita. Terus kenapa? Demikian juga karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ini sudah ada antitesisnya, antitesannya. Jadi kata tadi kalau kita mau lihat gimana, seberapa banyak kita bersyukur. Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala. Langsung diartikan itu penyembah berhala. Tapi kalau orang sundal, orang cemar, orang serakah, dia disamakan penyembah berhala. Ini ayat yang bukan saya. Yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan dia nggak bisa dapat bagian. Wah, greedy ya. Serakah itu banyak hal ya, nggak mesti dalam satu hal ya. Masing-masing ukur perhatian. Fokus bisa jelaskan. Terus saya lanjutkan. Janganlah kamu disesatkan orang
dengan kata-kata yang hampa, karena hal yang demikian datangkan murka Allah atas orang-orang neraka. Kata-kata kata-kata apa tadi? Yang hampa. Ada satu kalimat yang saya dengarkan. Yang penting aku tidak pernah menyusahkan orang. Yang penting aku tidak buat ini. Itu buat saya kata-kata. Yang orang dunia saya dengar. Yang penting aku tidak. Kita belum tentu dia nggak gereja, nggak serakah. Belum tentu dia nggak berpikiran. Kan tadi belum mungkin tadi yang disebut aja nggak boleh. Belum tentu. Tadi takaran kita sebagai anak-anak itu apa nanti di bawah ya di sini. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Kata berkawan itu bukan boleh teman ya. Maksud itu jangan sampai kita apa mengikuti mereka sama seperti mereka. Makanya Roma 12:12 apa? Janganlah kamu sama seperti mereka. Hendaklah kamu mengalami pembaruan akal sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah yang baik dan benar dan benar. Kalau kita masih ngomongin orang, salah satunya kita masuk satunya. Dan saya tadi lagi sharing sama seseorang, itu tanda kalau saya nggak dia saudara, saya nggak akan pernah ngomongin dia. Itu kalau saya saudara, ya kan? Kalau saya mau ngomongin, saya ngomongin di depan dia. Saya nggak tahu kenapa tadi saya ngomong itu sama teman saya, teman lama saya ini ya. Biar telepon ya. Terus sekarang gini, ini part yang kedua. Jadi yang pertama tadi itu tentang ini hal yang gelap. Terus kita sebagai anak terang. Part yang kedua, apa yang kita sebutkan? Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Nah ini dia baru maksudnya. Part yang kedua. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya, nah ini dia, berbuahkan kebaikan. Ayat 9. Yang kedua, keadilan. Tapi yang paling ujung apa? Makanya Babe berhari-hari sebelum masa-masa ini bilang apa? Balilah kebenaran dan jangan pernah menjualnya. Balilah kebenaran, jangan pernah menjualnya. Tadi siang saya ngajar kita gratis. Terus yang saya ajar ini bawa mamanya, dia bilang sama mamanya, mama ini cerita, cerita saya tuh ada satu orang berdoa bagus pak, dia bilang. Jadi dia cerita tuh bahwa anaknya ini malu kalau doa sempurna. Terus dia cerita, dia katakan ke anaknya bahwa di gerejanya ada yang bagus, kalau doa itu bagus, kalau kata-katanya semua firman. Tahu nggak tiba-tiba dia bilang, dia bilang itu orang tiba-tiba dia jadi gereja. Saya bilang, kami lagi menugaskan ke anaknya namanya Cisa. Saya bilang, kita tidak, kita dengan Tuhan. Firman kita, itu kan hafal 50 yang saya kemarin ceritakan di Badara S1 ya. Hafal 50 saya bilang, lu bisa hafal banyak firman, tetapi jadilah lakukan itu saya bilang. Kalau nggak lakukan percuma. Karena kita cuma bisa apa? Seperti bilang di contoh kan kalau di dalam itu bilang apa? Kita seperti ngomong satu kebenaran tapi kita cuma kasih itu sebagai beban. Aku ngomong sama terus gini John, terus murah hati segala macam. Tapi begitu suatu hari dia lihat itu udah berapa? Mana dia sendiri murah hati? Dalam malam pun kan ngomongnya kasar, ya kan mukanya dada-dada, marah-marah. Itu nggak benar itu. Saya teruskan ya. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Tadi dibilang kebaikan, keadilan, kebenaran, terus ujilah yang keempat. Terus yang ke-11, ayat 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan kegelapan. Jadi termasuk saya pribadi, saya sering menelanjangi diri sendiri. Saya kepengen tahu saya seberapa benar di hadapan Tuhan. Ya nggak mau kita orang lain, ngomong dulu hadapan Tuhan, hari ini saya baru, tadi saya mikir yang ini Tuhan, tadi saya khotbah tapi sebenarnya tujuannya misalnya, gitu kan? Ya aku tuh khotbah sebenarnya untuk apa namanya? Ngelerek vektor. Oh, tapi sebenarnya dia di rumah di depan saya nih.
Nggak ada ya sebenarnya. Nggak boleh juga kita ngasih teman gitu, tapi ujung-ujung nanti dia nggak benar juga. Jangan ya, jangan jadikan ayat itu sebagai seperti itu ya. Terus dikatakan apa lagi di sini ayat yang ini? Sebab menyebutkan saja pun, ayat 12, menyebut saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi telah memalukan. Kadang-kadang kita lakukan orang itu aja tidak boleh. Dan saya yang ngomong. Jadi mungkin iya, di kos aku sih masih kacau gitu. Kadang-kadang kalau konten ngomong apa aku coba tahan mendingan jangan sampai aku ikut gitu. Karena ada toksiknya dicampur ya. Terus apa? Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi judulnya terang. Terus itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ini part kedua. Jadi sampai itu dari semua tadi kegelapan terus dikasih kita jadi terang di mata. Terus kita disuruh apa? Suruh siapa? Yang diberitakan adalah disuruh bangun. Kalau bangun itu berarti kita apa? Orang kalau disuruh bangun berarti kita tidur. Bangun. Cok. Berarti tidur. Terus yang kedua di sini apa? Dan bangkitlah dari antara orang mati. Mati berarti apa? Ada orang pergi ke gereja, pergi ke komsel, pandai ngomong, pandai sharing. Tapi disuruh lakukan, macam ya. Sebenarnya yang bagus ini bisa kesaksian ini. Kan kemarin waktu kita ke kakak, dia cerita sesuatu. Saya bilang, saya nggak bangga loh, saya nggak bangga sebagai orang yang telah mendorong kamu. Tapi ketika kalian bisa, siapa yang paksa kalian bisa? Kalau itu Tuhan. Ini ada pertemuan di bawah saya, kita termasuk orang yang saya mentor. Tapi waktu dia mengalami itu, dia merasa apa? Kan saya bilang, karena Tuhan yang dorong kamu, bukan saya. Saya tak suruh-suruh, kan di bawah saya juga banyak komsel yang mau ke kepemimpinan. Ya kan? Tapi apa? Ya mau udah mau, saya bilang. Berarti Tuhan yang bekerja. Ya, terus yang terakhir. Ini ayat 15 sampai 21. Kalau Babe itu selalu bikin dengan kesimpulan. Karena itu, perhatikanlah dengan sesama bagaimana, karena apa? Karena yang di atas tadi, dua bab yang di atas tadi, dua bagian tadi. Kenapa? Kita disuruh perhatikan bagaimana kita hidup. Kalau hidup tadi. Bagaimana kita hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Maksudnya begini, saudara. Orang bebal itu begini. Dia udah belajar sesuatu, tapi dia nggak mau berubah. Dia nggak mau mengadaptasi kebenaran yang sudah diberitakan. Saya termasuk orang yang berapa waktu lalu mungkin saya boleh cerita sedikit lagi. Saya tuh kalau diajak doa Sabtu, saya nggak mau. Saya ngomong sama penatua, jujur langsung ke ruangan dia. Saya bilang, balik, saya nggak mau datang. Kenapa? Karena Babe bicara kebenaran. Tapi saya bilang, begitu dia ngomong, disuruh lakukan. Kita balik. Dan kita cuma datang, kita dengar nggak mau. Ngapain? Tapi setelah dibuka satu kebenaran, masuk. Apalagi ketika kita mulai deklarasi, saya ngalamin beberapa nih, lebih lagi ya. Jadi satu kebenaran itu saya benarin dulu. Waktu kita deklarasi, saya dibenarin lagi. Jadi makin dibenarin. Dan tiba-tiba saya dapat pemahaman yang lebih gede lagi. Maka yang dikatakan Bapak, jadilah inisiator. Bang, jadi inisiator di wilayah ini. Ajak di sini lagi. Bangunkan dia. Saya tahu dia terbangun. Tiba-tiba dia bergerak sendiri tuh. Ya. Dia ngalami apa? Dia ngalami pemulihan. Dia cerita. Dia pernah lah ini di Jakarta. Suami istri, bisnisnya lagi ribut. Terus dia tolong satu orang di komplek itu. Dia merawat teman, nggak tahu sih. Kawan nggak tahu. Dengan segala apa yang dimiliki dia, dengan bisnisnya lagi drop banget. Bukan lagi jaya. Dia rawat orang itu dia berita gitu. Tiba-tiba Pak, dia cerita satu komplek. Diceritakan. Maka saya bilang, kalau mau ditanya hari-hari, ya harusnya jangan juga.
Kalau bahasa kita keren itu sekarang ya, AS. Kalau bahasa sederhananya ini, sebenarnya dia sudah punya itu. Waktu dia masih kunci saya dorong terus dia. Jadi ini satu orang dengan Sufi waktu itu. Itu namanya saya mas. Nah, saya percaya Tuhan itu sedang bekerja di antara kita. Malam ini saya ngomonginnya. Saya tidak tahu kenapa saya agak apa ya, gairah, karena saya dicerahkan. Terus, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari ini adalah jahat. Kata Babe, kalau tetanggamu bikin masalah, bukan dia masalah, you yang masalah. Karena lu tidak mau tanganin dia. Tapi kalau lu tanganin dia, mungkin maka mungkin kita ditampar, kita dihina, mungkin kita disiram air keras ya. Tapi Pak, sebenarnya itu suatu kebangkitan untuk kita menjadi kesaksian dalam segala keadaan. Maka selain itu untuk bekerja dengan apa? Bahwa ada kekuatan Tuhan yang akan menguatkan kita kan, segala perkara dapat terjadi dalam Dia Musika. Jadi jangankan itu jadi ayat, tapi kan gua lebih lemah tapi gua bisa melayani. Terus sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi maunya apa? Agar kita mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jadi setelah kita mengerti kehendak Tuhan, kita harus penuh dengan roh. Apa yang digerakkan Tuhan dan apa yang digerakkan roh itu yang kita lakukan. Saudara, ya kan saya ada lagi dari contohnya. Boleh deh nanti jadinya kapan nanti ada kita udah selesai ini dia boleh sharing sama kan apa yang pernah dilakukan. Itu dilakukan karena apa? Karena roh. Ini Cek Diana, ini Kak Diana sekali. Bedakan. Nah terus, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segala hati. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi dua itu yang terakhir apa? Mengucap syukur dan rendahkan. Kan jangan adu apa? Adu aku yang benar. Apalagi tentang satu keluarga, anak dan ibu tuh berhari-hari dan tegur terus mamanya balas dengan tidak menjadi ibu buat si anak. Aku dengarnya aduh ini mau sampai kapan? Kayaknya dari telepon begitu masih kayaknya. Aduh, besok saya coba datang kita beresin. Coba kasih pandangan lagi ya. Nasihatin mereka gitu. Jadi saya percaya hari ini bukan saya saja yang dipakai, tetapi semua yang di sini kamu pakai. Kenapa? Mama sudah pergi, warisan diberi adalah apa? Iman tadi, ya, tapi iman yang kita pakai pasti lewat gereja kita, lewat gembala kita. Apa yang Tuhan mau, apa kita jadi anak-anak terhadap kita dalam doa. Ya Bapak, buat setiap apa yang Abah sampaikan kebenaran Tuhan, jadikan kami anak-anak terang Tuhan, agar kami memperhatikan bagaimana kami hidup, agar kami menjadi orang yang arif Tuhan, tidak beban, agar kami dapat mempergunakan waktu yang Kau berikan kepada kami, agar kami menjadi terang dan garam dimanapun Kau berikan. Nyatakan kami Tuhan, agar kami mengucap syukur Tuhan, dan kami merendahkan hati kami seorang terhadap yang lain Tuhan, agar nama-Mu dipermuliakan. Oleh karena itu Tuhan, urapi setiap kami lagi-lagi Bapak, pakai mulut bibir kami Tuhan, jadikan kami teladan dalam perkataan, perbuatan, kasih, kesetiaan, kesucian hati kami Tuhan. Dalam segenap apa yang kami lakukan untuk Engkau dan Bapa. Sebab Kau berkata, dalam firman mengatakan bahwa kami mati bukan untuk kami hidup bukan untuk kami, tapi kami itu Engkau Tuhan. Dan Kau telah mati buat kami Tuhan, agar Kau menjadi Tuhan atas orang-orang mati dan orang yang hidup Tuhan. Dan Kau mati buat kami Tuhan, agar kami yang hidup Tuhan itu hidup untuk Engkau. Terima kasih ya Bapak. Ini kebenaran Tuhan. Biar setiap hati kami memegang erat-erat kebenaran Tuhan, dan kami menjadi pelaku-pelaku Tuhan.
Tuhan berkati Tuhan tempatnya, berkati keluarga yang ditinggalkannya Bapak, berkati saudara-saudara kami Tuhan yang ada di tempat ini, sehingga setiap kami Tuhan boleh menjadi alat kemuliaan. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak kami banyak terima kasih untuk saudara-saudara sudah hadir. Lagu terakhir di rumah tadi itu mengingatkan ketika mama saat itu sering jadi teringat ya, ketika mama putar lagu itu satu hal yang saya belajar di rumah itu dia tidak pernah mengeluh walaupun kondisi dia sedang kritis, karena saya malah kan teman jaga mama kan, mama tuh hanya terbangun, saya tahu dia karena malam tuh sering terbangun, dia terbangun tuh hanya menangis. Ketika saya terbangun saya tanya dia kenapa, dia tidak pernah jawab, dia tidak pernah mengeluh. Satu hal yang kita belajar, kadang kita berharap kepada Tuhan sesuai dengan keinginan kita. Karena saya pernah berdoa sama Tuhan pernah sembuhkan saya yakin Tuhan pun bisa sembuhkan mama. Tapi Tuhan berkehendak lain. Di saat itulah kita yakin bahwa kehendak Tuhan yang terbaik. Ketika saya melihat mama menderita pun, saya bilang Tuhan, kalau bisa jangan seperti ini, karena saya tidak tahan kalau lihat mama menderita. Dia sesak nafas, dia biasa tulang belakangnya sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh. Saya tidak percaya secara manusia pasti tidak tahan. Sampai terakhir, jujur mama tuh tidak pernah mengucapkan kata terima kasih sama anak-anaknya. Hari-hari terakhir itu mama sering mengucapkan terima kasih sama kami. Kami lakukan, biasa kami suruh dia makan, biasa istri bantu mandikan mama tuh sering mengucapkan terima kasih. Kita sama anak-anak, kalau orang lakukan sesuatu sama kita, terima kasih sama mereka. Satu hal yang saya belajar dari mama tuh, jujur saya pernah kondisi sakit, jujur saya sering mengeluh. Saya sering mengeluh sama istri, saya sering mengeluh sama mama, saya sering mengeluh, Tuhan kok saya seperti begini, kalau Tuhan mau sembuhkan, kalau Tuhan tidak mau sembuhkan, ambil saya. Tapi saya tidak pernah dengar mama seperti itu. Sampai akhir, sampai di ICU pun, karena pernah berhubungi, mama tidak pernah mengeluh sama sekali tentang kondisi dia. Kita tanya kondisi dia tidak pernah kasih tahu. Padahal dokter bilang kalau kondisi mama itu sangat menyakitkan, makanya harus disuntik antibodi. Itu menghubungi atas. Tapi dari mama tuh tidak pernah mengeluh. Sampai hari terakhir Jena sama kami datang untuk doakan pun Mama tidak mau, tidak seperti saya. Makanya Tuhan pernah menegur saya, kamu tuh seperti Petrus tidak percaya. Sampai kondisi saya terakhir
ketika saya berjumpa pribadi dengan Tuhan, saya baru sadar saya juga di kelemahan. Makanya saya kemarin belajar dari Mama, ketika kita menghadapi sesuatu secara manusia mungkin kita tidak mampu, tapi untuk apa kita mengeluh secara kepada manusia itu tidak cuma manusia tidak bisa menolong kita. Kenapa kita tidak mengeluh kepada Tuhan? Itu saya belajar dari Mama. Sampai terakhir, ketika Mama menghembuskan nafas terakhir, Mama tidak pernah mengatakan apa yang pernah saya ucapkan sama Tuhan. Ketika kami di ruang ICU tengah malam, ketika dokter itu melakukan pertolongan terakhir, dokter suruh saya ngomong di telinga Mama. Sebenarnya Mama udah nggak ada, tapi seperti orang tidur. Habis itu Mama menghembuskan nafas terakhir. Saya belajar kondisi apapun kita jangan mengeluh, apalagi kita mengeluh kepada sesama, percuma, karena manusia itu tidak bisa menolong kita. Ketika kita besar, yakinlah mungkin kita inginkan keinginan kita, mungkin rencana kita pikir itu terbaik, tapi tidak. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, mungkin kita berpikir Tuhan itu melakukan tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi yakinlah rencana Tuhan itu yang terbaik. Sampai hari-hari terakhir, ya saya pernah cerita sama adik, sama istri, saya bilang Mama nggak lama lagi, karena saya pernah pelayanan sama Jana, suara itu terdengar waktu saya tidur, sampai saya terbangun 4 kali. Bilang Mama agak terbangun lagi. Dan sebelum Imlek, saya melihat Mama dalam di satu tempat. Saya panggil, dia noleh ke belakang, dia tersenyum. Waktu dia tersenyum, ada satu sosok bercahaya, saya tidak bisa melihat dia. Kakinya begini, Mama tersenyum, Mama menghampiri dia. Lalu besok paginya saya cerita sama adik, sama istri, saya bilang kita harus siap, karena Mama agak kenal. Setelah saya Imlek, sekitar sebulanan Mama dipanggil. Kemarin baru sempat tanya saya lagu kesukaan Mama. Nah, setiap kali saya dengar itu, saya pasti terlintas kenal-kenal bersama Mama. Rasanya sangat berat, tapi saya berusaha relakan itu. Lagu perubahan tadi itu mengingatkan saya sama ibu. Bagus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman komsel yang selama ini sudah mendukung kami. Terima kasih untuk teman-teman pelayanan. Terima kasih untuk Jana yang selama ini sudah melayani dan mendukung Mama. Terima kasih.
untuk kita seperti yang Ramses bilang tadi, bukan cuma ngomong aja kalau ngomong tuh tepat dan benar gitu ya, tetapi kita juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Melalui hal ini gitu ya, melalui keperhatian Mama, banyak hal yang kita boleh pelajari, banyak berkat yang boleh kita dapat, pengalaman bahkan ingatan-ingatan yang perlu kita jadikan cabut bagi hidup kita. Kita yang masih ada ini, jadilah orang-orang yang menjadi terang, menyatakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia ini. Baiklah, kita akan menutup ibadah pada malam hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kebersamaan kami pada malam hari ini. Kehadiran-Mu, firman-Mu, kebenaran-Mu mengingatkan kami, membawa kami untuk kami kuat di dalam Engkau, untuk kami menjadi pelaku-pelaku yang benar di dalam kebenaran Tuhan, untuk hidup kami ini menjadi terang, menjadi garam dimanapun kami berada, khususnya kami semua dalam keluarga Allah di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa kasih-Mu, kekuatan daripada-Mu membawa kami untuk terus bersuka cita dan bersyukur kepada-Mu, khususnya kepada keluarga yang ditinggalkan Anton dan saudara-saudaranya, anak-anak cucunya. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau ajaib, Engkau baik bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.